Mengapa hal ini begitu jarang dibahas secara terbuka? Bukan karena ada sesuatu yang tabu atau tidak dapat diterima mengenai hal ini, tetapi karena hal tersebut mengungkap perspektif tentang bagaimana banyak orang memandang psikologi wanita, daya tarik, dan pembagian peran dalam sebuah hubungan. Ada alasan mengapa dia justru semakin menjauh ketika Anda menunjukkan perhatian terbesar. Ada alasan mengapa minatnya mulai berkurang ketika Anda sudah siap memberikan segalanya. Mengapa hal seperti ini sangat jarang dibicarakan secara terbuka? Ada alasan mengapa dia memilih pria lain. Bahkan ketika Anda memberikan lebih banyak perhatian, lebih banyak usaha, dan niat yang lebih tulus, mungkin sebenarnya bukan itu masalahnya. Tidak ada yang menjelaskan kepada Anda prinsip-prinsip yang sering digunakan dalam membangun sebuah hubungan. Sebaliknya, Anda dibuat percaya bahwa ketika sesuatu berjalan salah, masalahnya sepenuhnya terletak pada diri Anda, bahwa Anda tidak cukup baik, tidak cukup percaya diri, atau tidak cukup maskulin. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Bukan berarti Anda adalah orang yang buruk. Mungkin Anda hanya mengikuti aturan yang ternyata tidak menghasilkan hasil yang Anda harapkan. Prinsip tersembunyi utamanya adalah ini. Ketika Anda memahami apa yang sebenarnya diperhatikan oleh banyak wanita dan jarang mereka bicarakan, Anda akan berhenti terus-menerus menyalahkan diri sendiri dan berusaha mendapatkan perhatian dengan segala cara. Sebaliknya, Anda mulai bertindak seperti seorang pria yang mampu melihat keseluruhan situasi dan mengambil keputusan secara sadar. Poin pertama adalah sesuatu yang jarang disebutkan. Kebaikan saja tidak menciptakan daya tarik, dan ketergantungan emosional yang berlebihan justru dapat melemahkannya. Banyak pria telah diberi nasihat untuk selalu menempatkan wanita sebagai prioritas dan menjadikannya pusat kehidupan mereka. Namun, ketika seorang wanita menjadi satu-satunya sumber makna dalam hidup Anda, rasa hormat seringkali mulai berkurang. Penting baginya untuk merasa bahwa dirinya berarti, tetapi bukan berarti ia harus merasa bahwa Anda sepenuhnya bergantung kepadanya. Disinilah banyak pria melakukan kesalahan. Pesan seperti, "Aku tidak bisa hidup tanpamu," jarang menciptakan daya tarik. Jauh lebih sering, justru menghasilkan efek yang berlawanan. Seorang wanita ingin menjadi bagian penting dari hidup Anda, bukan menjadi pengganti dari segala sesuatu dalam hidup Anda. Inilah mengapa pria yang tidak larut sepenuhnya dalam hubungan tetap melanjutkan jalannya sendiri dan mempertahankan tujuan pribadinya seringkali membangkitkan keinginan alami untuk menjadi lebih dekat. Kesalahan kedua bahkan lebih menyakitkan. Seorang wanita mungkin masih berbicara tentang cinta, tetapi di dalam dirinya ia tidak lagi merasakan hal yang sama, karena sebuah hubungan seringkali dipertahankan bukan hanya oleh emosi, tetapi juga oleh rasa hormat. Ketika rasa hormat perlahan menghilang, kata-kata dan kedekatan emosional mulai kehilangan maknanya. Secara lahiriah, ia mungkin masih tetap dekat, tetapi secara batiniah, ia menjadi semakin jauh karena ia tidak lagi melihat Anda sebagai sumber kepercayaan dan arah. Hal ini dapat terlihat melalui hal-hal kecil. Perhatiannya semakin sering beralih kepada ponselnya. Komunikasi yang hangat menjadi semakin jarang, dan jarak emosional mulai muncul. Namun, banyak pria meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase sementara dan gagal memperhatikan hal yang paling penting. Rasa hormat jarang menghilang secara tiba-tiba. Lebih sering, rasa hormat memudar secara perlahan dan hampir tidak terasa. Dan ketika perubahan itu akhirnya menjadi jelas, dinamika yang sebelumnya dapat menjadi sangat sulit untuk dikembalikan. Bagaimana hal ini memengaruhi perilaku? Pemikiran ketiga. Banyak wanita dapat memperhatikan ketergantungan emosional seorang pria bahkan sebelum pria tersebut menyadarinya. Dan pada titik inilah, daya tarik timbal balik dapat mulai berkurang. Terkadang mereka mengajukan pertanyaan seperti, "Mengapa kamu tidak menelepon?" atau "Apakah kamu merindukanku?" Pria tersebut menganggapnya sebagai tanda ketertarikan khusus, lalu mulai memberikan lebih banyak perhatian, waktu, dan emosi. Secara perlahan,
Tanpa benar-benar menyadarinya, ia berubah dari seseorang yang mandiri menjadi seseorang yang suasana hatinya sepenuhnya bergantung pada reaksi wanita tersebut. Dari luar, hal ini dapat terlihat sebagai hilangnya kekuatan batin. Dan tidak ada yang lebih melemahkan daya tarik selain perasaan bahwa salah satu pasangan terus-menerus membutuhkan validasi emosional dan dukungan dalam berbagai hal. Pemikiran keempat, wanita seringkali menguji batasan pribadi, terkadang bahkan tanpa menyadarinya. Jika seseorang secara terus-menerus membiarkan batasan tersebut dilanggar, rasa hormat dapat menurun seiring berjalannya waktu. Biasanya, semuanya dimulai dari situasi kecil. Rencana yang dibatalkan, perhatian yang semakin diberikan kepada orang lain, komentar yang kasar, atau nada bicara yang tidak sopan. Jika Anda terus-menerus diam hanya demi menjaga ketenangan, hal tersebut dapat menciptakan kesan bahwa Anda tidak siap membela kepentingan atau prinsip Anda sendiri. Penting untuk tidak merespons dengan agresi, tetapi dengan tenang, percaya diri, dan penuh rasa hormat menetapkan batasan pribadi. Perilaku seperti ini menunjukkan kematangan batin, kepercayaan diri, dan harga diri. Kualitas-kualitas tersebut membantu menciptakan rasa aman di sekitar Anda. Pemikiran kelima, seorang wanita dapat tetap memiliki perasaan yang hangat, tetapi secara bertahap kehilangan daya tarik emosional jika seorang pria berhenti menghargai dirinya sendiri. Ketika seorang pria menyerah pada tujuannya, berhenti berkembang, kehilangan disiplin, dan tidak lagi bergerak maju, hal tersebut akan terlihat bahkan tanpa harus diucapkan. Seiring waktu, dia akan semakin jarang melihat pria yang dulu dikenalnya. Ia melihat seorang pria yang pernah menginspirasinya, lalu semakin menyadari bahwa pria tersebut telah kehilangan kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Kemudian sebuah pertanyaan mungkin muncul dalam pikirannya. Jika dia tidak lagi bersedia berjuang untuk mengembangkan dirinya sendiri, apakah dia akan mampu membangun masa depan bersama dengan kita secara percaya diri? Kesimpulan utamanya adalah ini. Pada akhirnya, banyak wanita tidak selalu membutuhkan pria yang sempurna atau pria yang paling kaya. Jauh lebih penting untuk memiliki seorang pria di sisinya yang tetap tenang ketika berada di bawah tekanan, tetap setia pada prinsip-prinsipnya, memilih harga diri daripada terus-menerus mencari persetujuan orang lain, dan tidak kehilangan individualitasnya di dalam sebuah hubungan. Itulah alasan mengapa hal-hal seperti ini tidak sering dibahas. Bagaimanapun, ketika Anda berhenti hidup dalam pengejaran persetujuan orang lain dan mulai mengandalkan kepercayaan diri dari dalam diri sendiri, seluruh dinamika komunikasi secara perlahan mulai berubah. Anda menjadi semakin tidak bergantung pada reaksi orang lain dan mulai menjadi seseorang yang benar-benar ingin didekati oleh orang lain.